Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan mengenai sub CPMK 4 dan 5. Di sini ada anggota kelompok dengan nama Abiu, Cindy, saya sendiri Firly, Mustika, dan Putri Suci. Materi yang akan kami bahas untuk presentasi pada hari ini yaitu mengenai desain proses manufaktur. Jadi definisi desain proses manufaktur itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada desain for manufacturing atau DFM. DFM adalah sebuah aktivitas pengembangan yang menekankan pada isu-isu manufaktur ke dalam proses desain. Jadi DFMM ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memproduksi suatu integrasikan proses desain dengan material, metode manufaktur, perencanaan proses, assembly, pengujian dan pertimbangan kualitas. Lalu yang kedua ada Design for Assembly atau DFA. DFA adalah cara untuk mendesain dari suatu produk untuk memudahkan dalam assembly. Assembly merupakan suatu fase penting dari keseluruhan proses manufacturing dan membutuhkan pertimbangan dalam hal kemudahan, kecepatan, dan biaya untuk menggabungkan part menjadi satu. Selanjutnya ada Design for Manufacture and Assembly atau DFMA. Design for Manufacture and Assembly adalah suatu metode sistematik pengukuran suatu produk yang didukung oleh kombinasi desain dan teknikal yang menghasilkan proses produksi yang ekonomis. Dengan aplikasi DFMA akan didapatkan lead times yang lebih pendek dan meningkatkan viability atau kelangsungan hidup secara ekonomi dari produk. DFMA adalah kombinasi dari DFM dan DFA. Selanjutnya ada metode DFM. Jadi penerapan metode DFM ada tiga. Yang pertama ada sketsa, gambar, spesifikasi produk, alternatif rancangan. Yang kedua ada pemahaman detail tentang proses produksi dan perakitan. Dan yang terakhir ada perkiraan biaya manufaktur, volume produksi, dan waktu peluncuran produk. Selanjutnya ada implementasi DFM, itu ada tiga. Yang pertama optimalisasi produk, yang kedua meninjau ulang desain, dan yang terakhir melakukan diskusi. Adapun dampak dari penggunaan DFM, yang pertama rendahnya biaya produksi, yang kedua lebih tingginya kualitas produk, yang ketiga mempersingkat waktu untuk mencapai konsumen, yang keempat rendahnya biaya modal peralatan, yang kelima tingginya kecepatan produksi, dan yang terakhir ada berkurangnya proses desain ulang. Apa sih DFMA itu? DFMA itu adalah metodologi yang digunakan dalam rekayasa untuk mengoptimalkan desain produk untuk efisiensi manufaktur dan perakitan. Tujuannya itu untuk menyederhanakan proses manufaktur dan perakitan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Penerapan DFMA itu yang pertama memperkirakan biaya manufaktur, kedua mengurangi biaya komponen, ketiga mengurangi biaya perakitan. Terus dampak penggunaan DFMA itu meningkatkan efisiensi produk, mengurangi biaya produk, meningkatkan kualitas produk. Menilai untuk kebutuhan industri, yang pertama itu aspek desain industri. 6 aspek desain industri yang penting untuk mempertimbangkan ketika kita merancang produk untuk pengguna itu pertama keselarasan antara manusia dan produk, kedua informasi yang mudah dipahami, ketiga kesesuaian fungsional, keempat estetika yang menarik, yang kelima efisiensi produk, keenam pengaruh sosial dan ekologis. Secara keseluruhan, aspek desain industri menurut Dreyfus sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pengguna efisien dalam produknya dan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang dihasilkan. Masuk di pengaruh dan manajemen proses desain industri. Next.
Proses desain industri itu merupakan tahapan awal dari proses produksi yang akan menentukan kualitas dan keberhasilan produk. Jadi proses desain industri ini ada 4. Yang pertama itu ada kualitas produk, di mana desain yang baik itu akan menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Kalau kepuasan pelanggan tersebut memahami kebutuhan pelanggan, desain industri itu dapat membantu meningkatkan kepuasan. Yang ketiga ada daya saing. Dalam mendesain itu dipertimbangkan beberapa faktor yang membuat produk lebih efektif dan efisien. Yang keempat ada identitas merek. Desain yang berbeda dapat menciptakan identitas dan membedakannya dengan merek lain. Next. Masuk ke sub CPMK 5. Next. Di sub CPMK 5 sendiri ada pengertian inkubasi dan inkubator. Yang pertama inkubasi. Inkubasi itu proses pembinaan bagi usaha kecil atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Sedangkan inkubator sendiri itu lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah, untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha. Next. Inkubasi dan inkubator teknologi dan bisnis, yaitu disebut sebagai IT dan wadah inkubasi bisnis dikenal dengan inkubator bisnis. Inkubasi teknologi biasanya dijalankan lebih dulu daripada inkubasi bisnis. Setelah melihat teknologi yang dihasilkan, inkubator teknologi mengindikasikan prospek ekonomi positif. Next. Model bisnis kompetitif. Jadi sistem bisnis dapat mengantarkan produk inovatif ke pasar. Model bisnis sendiri bertujuan untuk memperoleh profit tinggi dan nilai kompetitif lain yang diyakini oleh setiap firma atau perusahaan. Tentunya agar model bisnis mendapatkan profit yang tinggi dan dapat diterima di pasar. Baik, selanjutnya kita masuk ke progress based project based learning, di mana atau proyek berbasis pembelajaran yang berpusat pada belajar untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Pada mata kuliah P3 ini atau perancangan dan pengembangan produk melakukan pembelajaran dan diskusi kelompok tentang materi yang diajarkan serta membuat produk dengan materi yang telah kami bersama di kelompok. Dan kami di sini eh, kelompok kami membuat produk dengan nama koper sekat menggunakan metode 6M. Nah, selanjutnya untuk presentasi pengembangan produk. Pengembangan produk yang kami kembangkan tadi sih bilang koper sekat. Inovasi pada koper sekat ini kami membuat sekat di dalam koper agar dapat digeser sesuai kebutuhan pengguna. Dengan adanya koper sekat ini, maka mempermudah pengguna koper dalam menata barang sesuai dengan pengelompokan barangnya dan mudah saat mencari barang yang ingin dicari di dalam koper. Koper sekat ini juga menggunakan bahan yang tahan benturan dan juga anti gores terhadap koper. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.